Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mawar Safriani dengan nomor BP 2010-861012. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Andalas. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang salah satu materi dari mata kuliah Psikologi Komunikasi dengan judul materi Komunikasi Kelompok. Sebagai makhluk sosial, kita tidak dapat memungkiri bahwa kita selalu berkomunikasi. Sama halnya dengan hidup berkelompok. Hidup dalam kelompok merupakan naluri manusia sebagai makhluk hidup yang sudah kita miliki sejak kita dilahirkan. Dan komunikasi sudah menjadi bagian yang tertanam dalam sebuah kelompok, atau bisa kita katakan telah menjadi bagian dari satu kesatuan dengan kelompok. Selain itu, interaksi yang terdapat pada suatu kelompok itu mempengaruhi anggotanya, terutama pada aspek emosionalnya. Suatu kelompok akan memberikan pengaruh pada anggota yang terlibat karena setiap anggota memiliki peran masing-masing dalam mewujudkan tujuan kelompok tersebut. Dan dalam hal ini tidak luput juga dengan yang namanya interaksi. Nah, interaksi atau komunikasi kelompok yang dibangun akan terjadi secara berulang kali dan akan berdampak pada perilaku dari anggota kelompok tersebut. Komunikasi kelompok itu terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu komunikasi kelompok kecil. Nah, komunikasi kelompok kecil adalah komunikasi yang terjadi dalam lingkup kecil, di mana adanya komunikasi antar pribadi dengan salah seorang anggota kelompoknya. Contohnya itu adalah komunikasi di dalam diskusi, kelompok belajar, seminar, dan lain sebagainya. Dan umpan balik atau feedback yang didapatkan biasanya bersifat rasional, dan anggota kelompok yang terkait di dalamnya dapat menjaga perasaan masing-masing dan juga norma-norma yang ada. Nah, yang kedua yaitu komunikasi kelompok besar. Nah, komunikasi kelompok besar ini adalah komunikasi yang terjadi dalam lingkup yang lebih besar yang terdiri dari sekumpulan orang yang sangat banyak. Dalam komunikasi kelompok besar, komunikasi antar pribadi ini sulit untuk dilaksanakan. Nah, contoh dari komunikasi dalam lingkup besar ini adalah komunikasi pada tablik akbar atau pada kampanye. Baiklah, setelah saya menjelaskan tentang apa itu komunikasi kelompok, saya akan lanjutkan pada materi yang kedua, yaitu saya akan menjelaskan tentang klarifikasi kelompok. Yang pertama, itu ada namanya kelompok primer dan juga kelompok sekunder. Nah, Jalaluddin Rahmat menyebutkan kelompok primer sebagai suatu kelompok yang anggota di dalamnya itu memiliki hubungan yang akrab, lebih personal, serta dari hati ke hati. Dan asosiasi dan kerjasamanya itu sangat erat adanya. Contohnya itu seperti hubungan keluarga dan juga kelompok teman sebaya. Kelompok sekunder merupakan kebalikan dari kelompok primer. Hubungan yang terjalin pada tiap anggotanya cenderung tidak akrab, tidak personal, dan tidak dari hati ke hati. Biasanya pada kelompok primer itu karena adanya suatu ikatan yang mengikat dalam hal formal untuk tujuan tertentu. Contoh dari kelompok sekunder ini seperti organisasi sekolah ataupun organisasi universitas. Jalaluddin kembali membedakan kelompok ini berdasarkan karakteristik komunikasinya. Perbedaan klarifikasi tersebut, yang pertama, itu kualitas komunikasi kelompok primer bersifat mendalam dan juga meluas. Mendalam berarti komunikasi yang terjalin dapat menyingkap unsur perilaku yang hanya kita tampakkan dalam suasana pribadi saja. Dan leluasa berarti komunikasi ini memiliki sedikit sekali kendala yang membatasi rentangan dan juga cara berkomunikasinya. Sedangkan pada kelompok sekunder, komunikasi lebih bersifat dangkal dan juga sangat terbatas. Yang kedua, komunikasi pada kelompok primer bersifat personal, sedangkan pada kelompok
kelompok sekunder itu bersifat non-personal. Yang ketiga, komunikasi pada kelompok primer lebih menekan pada aspek hubungan daripada aspek pesan atau isi yang disampaikan. Sedangkan pada kelompok primer itu sebaliknya. Yang keempat, komunikasi kelompok primer cenderung lebih ekspresif, sedangkan komunikasi kelompok sekunder hanya sebatas profesional saja. Nah, yang kelima, komunikasi kelompok primer cenderung informal, sedangkan komunikasi kelompok sekunder cenderung formal. Nah, untuk klarifikasi kelompok yang kedua, yaitu in-group dan juga out-group. Nah, Sumner membagi kelompok menjadi dua grup. Yang pertama itu in-group dan juga out-group. Nah, in-group merupakan kelompok dalam, kelompok sosial yang dijadikan tempat oleh individu-individunya untuk mengidentifikasikan dirinya. Nah, contohnya bergabung di organisasi pramuka, maka ia merupakan in-group dari organisasi tersebut. Sedangkan out-group merupakan kelompok luar, kelompok sosial yang oleh individunya itu diartikan sebagai lawan dari in-group. Nah, untuk klarifikasi yang ketiga atau yang terakhir itu kelompok keanggotaan dan juga kelompok rujukan. Nah, kelompok keanggotaan merupakan kelompok yang anggotanya itu terdaftar secara fisik dan juga administratif sebagai anggota kelompok dari kelompok tersebut. Nah, sedangkan kelompok rujukan merupakan kelompok yang digunakan sebagai standar atau alat ukur untuk menilai diri sendiri atau untuk membentuk kepribadian dan juga sikap. Baiklah, kita akan beralih pada materi yang ketiga, yaitu pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi. Nah, yang pertama itu ada yang namanya konformitas. Nah, konformitas ini diartikan sebagai keadaan atau pengaruh sosial yang merubah kebiasaan, sikap dan juga tingkah laku seseorang agar sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Nah, biasanya jika seseorang dalam suatu kelompok melakukan atau mengatakan sesuatu, anggota kelompok lainnya akan cenderung melakukan atau mengatakan hal yang sama. Untuk yang kedua yaitu fasilitasi sosial. Nah, fasilitasi di sini diartikan adalah mempermudah. Maksudnya, kelompok dapat mempengaruhi pekerjaan hingga dapat terasa lebih mudah. Robert menerangkan bahwa kehadiran orang lain dianggap dapat membangkitkan energi pada perilaku individu. Apabila energi yang diciptakan menghasilkan respon yang dominan positif, maka akan terjadi peningkatan prestasi. Atau sebaliknya, ketika dalam suatu kelompok itu muncul orang baru dan memberikan pengaruh negatif, maka itu akan menghasilkan respon yang negatif juga. Oleh karena itu, para peneliti menarik kesimpulan bahwa kelompok dapat mempengaruhi kualitas kerja dari individu. Yang ketiga, itu ada namanya polarisasi. Nah, polarisasi merupakan kecenderungan yang mengarah pada posisi yang lebih ekstrim. Misalnya, sebelum melakukan diskusi, anggota kelompok memiliki sikap agak menentang terhadap tindakan tertentu. Maka setelah diskusi, mereka akan lebih keras menentang tindakan tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika sebelum diskusi mereka agak mendukung suatu tindakan tertentu, setelah berdiskusi, dukungan mereka akan jauh lebih kuat terhadap hal tersebut. Baiklah, kita akan melanjutkan pada materi yang keempat. Materi yang keempat adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan sebuah kelompok. Nah, Jalaluddin kembali membagikan faktor-faktor ini ke dalam beberapa karakteristik, yaitu yang pertama itu faktor situasional. Nah, faktor ini dipengaruhi oleh yang pertama itu adalah ukuran kelompoknya. Ukuran suatu kelompok juga akan mempengaruhi prestasi yang diperoleh berdasarkan jenis tugas yang hendak diselesaikan oleh kelompok tersebut. Di sini, tugas kelompok dibedakan menjadi dua, yaitu tugas proaktif dan juga tugas interaktif.
Pada tugas koaktif, anggota kelompok memperoleh tugas yang merata dan mengerjakan secara masing-masing, namun tidak berinteraksi. Di sini jumlah anggota akan sejajar dengan jumlah pekerjaan yang diselesaikan. Maka artinya, semakin banyak anggota yang berpartisipasi, maka akan semakin banyak pekerjaan yang diselesaikan. Lalu, tugas interaktif, anggota kelompok berinteraksi secara terorganisasi guna memperoleh suatu keputusan, produk maupun penilaian. Nah, yang kedua yaitu ada jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi dalam kelompok akan mempengaruhi prestasi kerja kelompok. Ini akan mempermudah kelompok untuk dapat menghasilkan produk ataupun tugas yang didapat dilakukan dengan cara yang terorganisir. Yang ketiga yaitu ada kohesi kelompok. Kohesi kelompok merupakan suatu kekuatan yang mendorong anggota kelompok untuk tidak meninggalkan kelompoknya. Kohesi ini dapat diukur berdasarkan ketertarikan interpersonal kepada anggota kelompok satu sama lain, ketertarikan anggota terhadap kegiatan dan fungsi dari kelompok, dan bagaimana kepuasan anggota kelompok. Jadi kohesif suatu kelompok maka semakin besar kepuasan anggotanya, sehingga komunikasi akan lebih bebas dan juga akan lebih terbuka. Nah, yang berikutnya yaitu ada kepemimpinan. Kepemimpinan sebagai komunikasi yang secara positif dapat memberikan pengaruh pada anggota kelompok untuk dapat bergerak ke arah tujuan kelompok. Nah, kepemimpinan dalam kelompok sangat mempengaruhi keefektifan komunikasi di dalam kelompok tersebut. Yang kedua yaitu faktor personal. Nah, faktor personal ini terdiri dari yang pertama yaitu kebutuhan interpersonal. Nah, seseorang akan menjadi anggota kelompok sebab didorong oleh memenuhi 3 kebutuhan interpersonal, yaitu ingin bergabung sebagai bagian dari kelompok, ingin mengendalikan orang lain di dalam suatu hierarki, atau ingin akrab secara emosional dengan anggota kelompok lainnya. Nah, yang kedua, tindak komunikasi. Pertukaran informasi terjadi ketika beberapa kelompok saling bertemu. Di sini, setiap anggota berusaha menyampaikan ataupun menerima informasi lebih baik itu secara verbal maupun secara nonverbal. Yang ketiga yaitu peranan. Di sini anggota kelompok memiliki peranan besar dalam mencapai tujuan kelompok. Peranan anggota dalam menyelesaikan tugasnya dan usaha anggota kelompok dapat memelihara kelompok mereka dengan cara membangun ikatan emosional antara satu dengan yang lainnya. Baiklah, untuk materi yang terakhir yaitu bentuk-bentuk komunikasi kelompok. Yang pertama, itu ada namanya komunikasi kelompok deskriptif. Para ahli membagi komunikasi kelompok pada 3 kategori yang menggambarkan tahapan perkembangan dan juga proses dalam kelompok, yaitu ada kelompok tugas, kelompok pertemuan, dan yang terakhir yaitu kelompok penyadar. Dan yang kedua yaitu komunikasi kelompok preskriptif. Bila dilihat dari formatnya, komunikasi kelompok dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kelompok privat dan juga kelompok publik. Nah, kelompok privat ini biasanya terdiri dari kelompok pertemuan belajar, panitia hingga konferensi dan lain sebagainya. Sementara kelompok publik biasanya terdiri dari kelompok diskusi, forum, diskusi terbuka, wawancara terbuka, dan sebagainya. Baiklah, saya rasa hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai materi komunikasi kelompok. Saya Mawar Safiani, sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.